Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan berzikir, berdoa, dan disempurnakan dengan bermajelis ilmu. Semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan disempurnakan segala kekurangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa betul-betul menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, suri tauladan kita, sehingga kelak kita sama-sama mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Tahdzib Al-Khasa'is Al-Kubra. Kali ini tentang tanda-tanda kebesaran Allah yang terjadi pada perang Raji'. Ya, ada perang namanya perang Raji'. Raji' ini sebetulnya nama kampung di kabilah bangsa Arab yang disebut dengan Hudzail, ya, sehingga perang ini disebut dengan Ghazwatur Raji', ya, Ghazwatur Raji'. Salah satu kejadian yang sangat membuat Nabi sedih, ya, karena ada pengkhianatan yang kemudian mengakibatkan wafatnya, terbunuhnya beberapa sahabat-sahabat yang merupakan sahabat pilihan, ya, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kami akan bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan 'ainan wa ammara 'alaihim Asim bin Thabit fantalaqu hatta idza kanu baina Usfan wa Makkah dhukiru li hayyin min Hudzail fatabi'uhum biqurbin min 100 ramin faqtafaw atharahum. Jadi kalau saya boleh ambil dari beberapa kitab yang lain, datang kepada Nabi beberapa kabilah, diantaranya kabilah Udal, kemudian kabilah Qarrah, datang ke Nabi berkata begini, ya Rasulullah, nama Islam itu telah sampai ke telinga kami di kampung kami, tentang berita adanya agama namanya Islam. Itu telah sampai ke penduduk kami di kampung kabilah Udal dan kabilah Qarrah. Kalau engkau berkenan ya Rasulullah mengirim beberapa orang berdakwah di kampung kami, menjelaskan Islam itu bagaimana, karena kayaknya ada ketertarikan dari penduduk kami untuk mengenal Islam. Wah, dapat tawaran begitu, Nabi bahagia, gembira, ada orang mau mendengarkan
Islam. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang, ya kisaran 7 sampai 10 orang diutus, dan ini orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang paham ya dakwah Islam, dipilih. Di antara yang dikirim Nabi ya disebutkan ada sahabat Marthad ibnu Abi Marthad, ada sahabat Asim bin Thabit, ada sahabat Khubayb bin Adi, ada sahabat Zaid ibnu Dathinah, ada sahabat Abdullah bin Tariq, dan lain sebagainya. Rombongan ini dipilih Nabi karena punya kepiawaian dalam berdakwah, dan yang menjadi pemimpin saat safar itu, saat rombongan itu adalah sahabat Asim bin Thabit. Berangkatlah mereka semua menuju kampung daripada kabilah Udal dan kabilah Qarrah. Namun apa yang terjadi sesampainya rombongan sahabat itu di satu tempat antara Mekah dengan Usfan, ya ada kampung ya dari kabilah Hudzail. Sesampainya di sana, rupanya para sahabat ini diikuti 100 pembunuh, pemanah. Faktafau atharahum hatta lahiqum, diikuti rupanya perjalanan 10 sahabat ini ya, atau beberapa sahabat ini. Falamma intaha Asim wa ashabuhu laja'u ila Fadfad. Ketika sampai kepada satu tempat, rombongan yang mau membunuh ini mendapati ada satu tempat persinggahan, mendapati biji-biji korma. Kata para pasukan pembunuh ini tadi, ini kurmanya orang Madinah, ini kurmanya orang Yathrib. Karena sahabat yang diutus Nabi kan berangkatnya dari Madinah, bawa bekalnya kurma Madinah. Artinya apa? 100 pembunuh ini tahu betul berarti sahabat-sahabat Nabi baru saja singgah di tempat tersebut. Akhirnya terus diikuti. Begitu sampai kepada sahabat-sahabat tersebut, mereka mengepung dan sahabat berlindung di puncak-puncak gunung yang disebut dengan Fadfad ya, tempat yang tinggi ya, bukit-bukit ya kurang lebih, untuk berlindung ke sana, tapi sudah dikepung ini. Waja'al qaumu fa'ahatu bihim, pasukan itu pun kemudian mengepung mereka. Faqalu lahum, kemudian berkata, oi orang-orang yang bersembunyi di atas itu, lakumul ahd wal mitsaq in nazaltum ilaina alla naqtula minkum rajulan. Turunlah, serahkan diri kalian kepada kami. Kalau kalian menyerahkan diri, kami berjanji tidak akan membunuh kalian. Kata 100 orang tersebut. Apa kata Asim yang merupakan pimpinan rombongan itu? Ama ana fala anzil fi dhimmati kafir. Kalau saya secara pribadi, kata Asim, tidak akan turun kemudian menyerahkan diri menjadi tawanan orang-orang kafir. Itu pilihan Asim. Kemudian dia berdoa. Sahabat Asim ini berdoa, Allahumma akhbir anna nabiyyaka. Ya Allah, tolong sampaikan berita ini kepada Nabi kami di Madinah. Jadi mereka, sahabat Asim ini minta doa, kondisi mereka terkepung, mereka dikhianati, diundang untuk berdakwah, bukannya disambut dengan baik, malah dikepung, ingin dibunuh.
sehingga sahabat ini berkata, ya Allah, Allahumma akhbir anna nabiyyaka, ya Allah, sampaikan kondisi kami ini kepada nabi kami yang ada di Madinah. Karena tidak mau turun, 100 pemanah itu pun mulai memanah sahabat-sahabat yang berlindung di atas bukit-bukit itu, dan meninggallah Asim, terbunuhlah sahabat Asim fi 7 nafarin, di antara 7 orang yang lain. Tersisa 3 yang masih hidup. Siapa? Khubayb bin Adi, kemudian sahabat Zaid ibnu Dathinah, dan yang ketiga tidak disebut namanya. Tinggal 3. Karena merasa yang lainnya sudah meninggal galau, apa boleh buat, yang 3 ini menyerahkan diri dan berharap, mereka komitmen untuk tidak membunuh sesuai ucapan mereka di awal. Turun, fanazalu ilaihim, menyerahkan dirilah 3 sahabat ini, sahabat Khubayb bin Adi, sahabat Zaid bin Dathinah, dan seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya. Begitu turun, falammastamkanu minhum hallu awtar qasiyihim farabatuhum biha. Begitu turun, langsung ditarik, diikat dan diseret, ya, disakiti. Apa kata seorang yang ketiga, sahabat yang namanya enggak disebut, ini pengkhianatan pertama dari kalian. Kalian berjanji kalau kami turun tidak diapa-apakan. Ini belum apa-apa sudah langsung ditarik, dikerangkeng, ditarik, diseret pula. Akhirnya menolak, yang satu ini enggak mau. Ketika mau dikerangkeng, saya enggak mau kalau begitu, kalian sudah berkhianat. Dibunuh. Sisa 2 sahabat. Fa'aba an yashabahum fajarruhu wa alajuhu ala an yashabahum falam yaf'al faqataluh. Dibunuhlah yang satu ini. Sisa 2 orang sahabat, Khubayb dan Zaid yang tersisa. 2 ini akhirnya dibawa ke Mekah. Fantalaqu bi Khubaybin wa Zaidin hatta ba'uhuma bi Makkah. Kemudian dibawalah 2 sahabat ini ke Mekah. Untuk apa dibawa? Dijual. Dulu dalam aturan perang, orang yang menjadi tawanan itu seketika menjadi budak. Dijuallah di Mekah. Siapa yang mau beli? Ini ada budak baru, tawanan kami. Yang sikok namanya Khubayb, yang sikok namanya Zaid. Ketika ditawarkan itu di Mekah, ada satu keluarga dari penduduk Mekah, kafir Quraisy, yang disebut dengan Banul Harith bin Amir bin Naufal. Oh, saya saja yang beli Khubayb, kata Banul Harith. Kenapa mereka semangat membeli Khubayb? Kabilah atau kelompok Banul Harith ini, karena rupanya Harith yang merupakan bapaknya, pimpinan kelompok ini, terbunuh pada perang Badar, dan yang membunuhnya adalah Khubayb. Jadi saat perang Badar sebelumnya, ini kejadian perang Raji' ini di tahun ketiga Hijriah, sedangkan perang Badar itu ya di awal-awal Hijriahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sesudah terjadinya perang Badar. Dibelilah Khubayb ini oleh Banul Harith, dan Harith bin Amir ini yang mati di pada perang Badar di tangan Khubayb. Artinya kenapa membeli Khubayb? Ya nak balas dendam, nak ngebalas. Dibeli oleh Banu Harith. Famakatha indahum asiran hatta idza ajma'u qatlahu ista'ara Musa. Ya.
dibelilah Khubayb ini, dijadikan tawanan oleh Banul Harith, ya, keturunannya Harith. Nah, ini terjadi sesuatu yang sangat bersejarah ini, Pak. Apa itu? Hatta idza ajma'u qatlah ista'ara Musa min ba'di banatil Harith liyastahidda biha fa'arathu. Jadi rapatlah ini Banul Harith, nak kita apa ke Khubayb ini, sekarang sudah jadi tawanan kita. Sepakatlah keluarga itu, Banul Harith itu, untuk membunuh Khubayb. Kita hukum mati, baik. Setelah sepakat, Khubayb ini minjam semacam silet, Pak, ya, semacam silet kepada salah satu anggota keluarga Banul Harith dari golongan wanita. Minjam untuk apa? Liyastahidda, mau cukur, ya, mau cukur rambutnya, baik kumisnya, ketiaknya dan sebagainya. Dipinjamkan. Akhirnya Khubayb itu meganglah senjata itu. Setelah itu perempuan itu nggak sadar. Qalat faghafiltu an sabiyyin li fadaraja ilaihi hatta atahu wa wada'ahu ala fakhidhi. Saya kaget, lalai, kenapa saya pinjamkan Khubayb silet tersebut, sedangkan saya tinggalkan anak kecil saya masih bayi di rumah itu. Jadi rupanya dia punya anak bayi masih kecil, masuk ke kamarnya Khubayb, yang saat itu Khubayb sedang memegang silet. Langsung panik dan mendatangi Khubayb dengan wajah yang sangat panik. Falamma ra'aituhu fazi'tu faz'atan 'arafa dhalika minni wa fi yadihi al-Musa. Ketika itu aku segera menuju ruangan Khubayb dan kudapati anakku itu sedang ada di pangkuannya Khubayb dan di tangan Khubayb ada silet. Aku pun pucat takut luar biasa. Apa kata Khubayb? Atakhshina an aqtulah? Apakah kamu takut aku akan membunuh anak ini? Sebelum wanita itu menjawab, Khubayb berkata, ma kuntu li af'ala dzalika insyaallah. Aku tidak akan melakukan itu. Aku ini muslim, tidak akan menyelamatkan diriku dengan cara membunuh. Jadi nggak usah takut. Tidak perlu takut wahai perempuan, saya tidak akan membunuh anakmu ini. Ya, kalau boleh di improvisasi, ya, dia ingin berkata, jangan takut wahai wanita, aku ini umat Nabi Muhammad, aku ini muridnya Nabi Muhammad, tidak akan melukai anakmu. Akhirnya anak itu pun dilepaskan. Kemudian wanita ini berkomentar, ma ra'aitu asiran qattu khairan min Khubayb. Belum pernah aku melihat seorang tawanan lebih baik daripada Khubayb. Lebih baik daripada Khubayb. Apa saja yang dilihat oleh wanita ini daripada Khubayb? Nah, ini yang menjadi khasaisnya itu, Pak. Ini yang menjadi keistimewaan di antaranya. Apa itu? Kata Khubayb, kata wanita itu, faqad ra'aituhu ya'kulu min qatfi 'inabin wa ma bi Makkah yawma idzin samaratun wa innahu lamuwaththaqun fil hadid. Saya setiap kali masuk ke kamarnya Khubayb, saya lihat ada setangkai buah yang dia makan, tangkai buah anggur, padahal di Mekah ini nggak ada anggur. Dan tangan Khubayb terikat dengan kerangkeng besi, tapi setiap masuk selalu ada buah anggur dimakan oleh Khubayb sampai habis. Besoknya saya datang lagi ke ruangan Khubayb, ada anggur lagi, padahal di Mekah, wa ma bi Makkah yauma idzin samaratun, padahal di Mekah nggak ada buah sama sekali dan kita nggak pernah ngasih dia buah.
Ini salah satu karomahnya Khubayb yang langsung mendapatkan makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kalau pernah baca surat Al-Imran, karomah semacam ini juga pernah Allah kasih kepada Sayyidah Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap kali Zakaria menemui Maryam, wajada 'indaha rizqa, selalu mendapatkan makanan di sisi Maryam. Nabi Zakaria pun bertanya, ya Maryamu anna laki hadha, wahai Maryam, dari mana kamu dapatkan makanan ini? Qalat huwa min 'indillah, ini dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberikan rizki ya kepada siapapun yang dikehendaki tanpa perhitungan. Artinya itu diabadikan di dalam Al-Quran. Pernah terjadi juga karomah sejenis ini, ada makanan langsung dikirim Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang mengomentari bukan orang muslim, perempuan dari Banul Harith mengatakan, faqad ra'aituhu ya'kul, aku telah melihat dia makan sebongkah anggur, ya, tandan anggur. Wama bi Makkah, padahal di Makkah saat itu yauma idzin thamarah, tidak ada buah sama sekali. Wa innahu, dan sedangkan dia lamuwaththaqun fil hadid, terikat dengan kerangkeng dari besi yang membuat dia tidak mungkin bisa mencari dari tempat lain. Wa ma kana illa rizqan razaqahu Allah, itu tidak lain adalah rizki yang Allah berikan kepada Khubayb. Tadi keputusan keluarga Banul Harith apa Pak? Membunuh Khubayb. Falamma kharaju bihi minal haram, begitu dibawa keluar Khubayb ini di dekat Masjidil Haram, mau dieksekusi, mau dihukum mati, karena kesepakatan keluarga itu akan dihukum mati sebagai balas dendam karena Khubayb yang telah hilangkan nyawa ayahnya, pimpinannya bernama Haris bin Amir. Begitu mau dieksekusi mati, apa kata Khubayb? Da'uni arka' rak'atain, izinkan saya sholat 2 rakaat. Izinkan saya sholat 2 rakaat. Bapak Ibu, jadi ada sholat sunnah yang mungkin Bapak Ibu sebagian mungkin belum pernah dengar. Ada sholat sunnah yang semoga seumur hidup kita nggak kita amalkan. Disebut dengan sholat sunnah al-qatl. Sholat sunnah, pernah dengar Pak? Minimal barusan ya, tidak? Apa itu? Sholat sunnah yang dianjurkan bagi orang yang mau dihukum mati. Mau Pak ngamalkannya? Tidak usah lah. Dan ini yang pertama kali melakukannya dalam Islam itu sahabat Khubayb. Ya na'udzubillah Pak ya, kalau dihukum mati itu ada sunnah namanya usolli sunnatal qatli rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ya, salatlah Khubayb ini dikasih kesempatan. Thumma qala Allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan wala tabqa minhum ahadan wala tubqi minhum ahadan. Ya, kemudian Khubayb berdoa, ya Allah, hancurkan mereka satu persatu, jangan sisakan mereka. Wastajaba Allahu Asim yawma usib fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan dari kitab yang ini.
Faqala da'uni usalli rak'atain thumma ansarafa ilaihim. Setelah salat, Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salatnya pun cepat. Khubayb kemudian mendatangi mereka yang mau mengeksekusi mati. Apa kata Khubayb? Laula an tarau annama bi jaza'un minal mauti lazidtu. Sebetulnya saya pengen nambah salat ini dan ingin berlama-lama, tapi saya takut kalian mengira saya ini takut mati, maka saya cepat salatnya dan saya nggak minta tambah. Subhanallah, salatnya cepat, kemudian dia kembali lagi kepada orang yang mau mengeksekusi mati, kemudian berkata, sebetulnya saya ini pengen nambah, kalau bukan karena kalian mengira saya ini takut mati, saya akan nambah salat. Saya ingin beritahu umat Nabi Muhammad itu enggak takut mati, karena prinsip umat Nabi Muhammad itu ish kariman aw mut syahidan, hidup mulia atau kalaupun mati dalam keadaan syahid. Disebutkan di sini fakana awwala man sanna rak'atain. Sahabat Khubayb adalah orang yang pertama kali melaksanakan salat sunnah sebelum dieksekusi mati. Dan ini bukan bid'ah, Nabi belum pernah melakukannya dan tidak pernah nyuruh juga. Ini inisiatif daripada sahabat Khubayb bin Adi. Ya, baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Thumma qama ilaihi Uqbah ibn al-Harith faqatalah. Akhirnya Uqbah mengeksekusi. Uqbah ini salah satu anggota dari Banu al-Harith, mengeksekusi mati sahabat Khubayb. Wa ba'athat Quraisy ila Asim liya'tu bi syai'in min jasadi ya'rifunahu, wa kana Asim qatala 'aziman min 'uzama'ihim yauma Badr. Di sisi lain, Quraisy mengirim beberapa orang untuk mengambil jasadnya Asim di atas gunung yang mati tadi, yang enggak mau turun. Karena kebetulan Asim ini juga pernah membunuh salah satu orang, bukan membunuh ya, saat berperang menghilangkan nyawa daripada orang Quraisy. Tolong ambil jasad itu Asim, kata orang Quraisy. Begitu sampai di sana, Allah kirim lebah yang banyak melindungi jasad Asim, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mengambil jasad Asim. Sebaliknya dalam riwayat lain, bagaimana dengan jasad Khubayb yang dibunuh di dekat Masjidil Haram saat itu? Disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengirim seorang sahabat, karena informasi ini sampai ke Nabi. Akhirnya Nabi utus seorang sahabat ambil jasadnya Khubayb yang ditinggalkan begitu saja di pelataran Masjidil Haram setelah dihukum mati. Memang dulu begitu Pak, disebutkan Khubayb itu setelah dihukum mati ditinggalkan begitu saja untuk jadi pelajaran orang-orang. Tapi apa yang terjadi? Orang yang diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, faji'tu ila khashabati Khubaybin wa ana atakhawwaful uyun faraqaitu fiha fahalaltu Khubayban fawaqa'a ila al-ardi fantabadhat ghayra ba'idin thumma iltafattu falam ara li Khubaybin rimmah faka'annama al-ardu ibtala'athu falam tudhkar li Khubaybin rimmatun hatta as-sa'ah. Jadi Khubayb ini Pak dibunuh dengan cara disalib di kayu. Jadi ditaruh di kayu, ditaruh di atas, kemudian dipanah dari bawah sampai mati. Utusan Nabi ini diam-diam melihat, memantau kondisi kosong, sepi. Naiklah dia, melepas tali yang mengikat Khubayb dari atas tali itu. Ketika ikatannya lepas, Khubayb jatuh. Begitu jatuh, yang tidak terlalu jauh, sahabat ini turun sembari melihat jasad Khubayb sudah enggak ada.
Dan disebutkan oleh ahli sirah, jasad Khubayb dimakan bumi sampai hari ini nggak ketahuan. Jadi salah satu sahabat yang jasadnya sampai hari ini nggak ketemu itu sahabat Khubayb bin Adi. Seakan Allah Subhanahu wa taala ingin melindungi Khubayb, ya, dari jasad yang ingin dipermalukan oleh orang-orang Quraisy. Ditelan bumi sehingga begitu turun, disebutkan sini falam tuzkar li Khubayb rimmatun hatta sa'ah. Tidak pernah disebutkan sampai hari ini jasad dari Khubayb, ya, tidak pernah ketahuan di mana keberadaannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu perang atau kejadian yang disebut dengan Yaumur Raji'. Ya, Raji' ini nama kampung yang terjadinya kejadian ini tadi, di mana ada sekitar 10-an sahabat yang dikepung oleh musuh sehingga mereka pun kemudian meninggal dunia. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tambahkan satu kisah lagi, ya. Tapi saya singkat saja karena yang disebut dengan Bi'ru Ma'unah. Syuruknya jam berapa ini? Enam lewat kurang 5 menit lagi. Baik, Yaumur Raji', Bi'ru Ma'unah. Kejadiannya hampir sama nih Pak. Bi'ru Ma'unah juga nama tempat, ya, tempat kejadiannya kejadian ini. Bagaimana awalnya? Sama, datang sekelompok orang dipimpin oleh Amir bin Malik. Datang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong kirim beberapa orang dari sahabatmu untuk ke kampung kami, kampung Najd. Semoga dakwah ke sana kemudian nanti diterima. Nabi ini agak trauma, Pak. Kaget ku kirim, dibunuh lagi, tidak dikirim, ini dakwah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni akhsha alaihim ahlan Najd. Aku takut kejadian pada hari Raji' terjadi lagi kalau aku kirim ini. Ada jaminan enggak, kata Nabi? Kata Amir yang datang ke Nabi itu, ana lahum jar, saya jaminannya ya Rasulullah. Dan dia belum Islam ini Pak, ya. Tolong utus mereka ke tempat kami. Enggak tanggung-tanggung. Kali ini Nabi mengutus 70 sahabat. 70 sahabat. Berangkatlah mereka Pak. Fasaru hatta nazalu bi Bi'ri Ma'unah. Berangkatlah para sahabat ini sampailah ke tempat yang disebut dengan Bi'ru Ma'unah. Falamma nazaluha ba'athu ahadahum Haram bin Malhan bi kitab Rasulillah ila Amir bin Tufail falamma atahu lam yanzur fi kitabih wa ada alaihi faqatalah. Setibanya Nabi ke situ, setibanya utusan Nabi ke tempat yang mengundang sahabat itu, dari 70 sahabat itu ada seorang sahabat bernama Haram ibnu Malhan, membawa surat dari Nabi. Diberikanlah kepada orang yang ngundang tadi Pak. Surat itu dibuang, Haram ibnu Malhan dibunuh. Artinya apa Pak? Terjadi kembali pengkhianatan ini. Thumma istasrakha Amir bin Tufail bin Bani Amir. Ya, singkat cerita, ketika sahabat Haram ibnu Malhan yang datang tadi mewakili yang 70 membawa surat dari Nabi,
sebelum dibaca dibuang surat tersebut, justru dibunuh sembari darah mengalir dari wajahnya, dan beliau berkata, fuztu wa rabbil Ka'bah, aku menang dan demi Allah Tuhan pencipta Ka'bah, Tuhan pemilik Ka'bah. Begitu kurang lebih. Sembari berkata itu meninggallah sahabat Haram ibnu Malhan. Thumma istasrakha Amir bin Tufail bin Amir yastad'ihim ala baqiyati du'at. Kemudian Amir ini tadi, orang pimpinan kampung tadi, memanggil wong kampungnya, wahai para penduduk, tersisa 69 orang, bunuh mereka. Satu sudah, berarti tersisa tinggal 69 orang dari sahabat-sahabat Nabi. Fa'abaw an yujibu wa qalu lan naghfira Aba Barra fastasrakha alaihim qabail min Sulaim bin Usayyah dan sebagainya, sampai singkat cerita mati atau meninggal seluruh sahabat, tersisa 2 orang, Pak. Sisa dua orang. Siapa yang 2 orang ini? Sahabat Amr bin Umayyah Ad-Dumari. Ya, salah satunya adalah sahabat Amr bin Umayyah Ad-Dumari. Walam ya'rif naba illa fima ba'd fa aqbala yudafi'ani an ikhwanihima faqutila zamiluhu ma'ahum. Berhasillah 1 orang sahabat ini, Pak, kemudian pulang ke Madinah untuk memberitahukan Nabi apa yang terjadi terhadap sahabat yang lain. Di sini tidak disebutkan. Ya. Di tengah perjalanan sahabat Amr ibnu Umayyah Ad-Dumari ini, di tengah perjalanan pulang ingin memberitahu Nabi, ketemu dengan 2 orang dari orang yang membunuh tadi, Pak. Di tengah jalan itu ketemu orang kabilah Amir tadi. Wah, saya balas, kata sahabat, siapa? Sahabat Amr bin Umayyah bin Ad-Dumari tadi. Berantemlah ini, Pak, peranglah 2 sahabat, 1 lawan 2, dua-duanya mati, kalah. Sampainya ke tempat Rasulullah SAW, berceritalah semua apa yang terjadi, termasuk pertemuan dia dengan 2. Bayangkan ini, Pak, 2 orang ini rupanya baru saja keluar dari Rasulullah, baru keluar dari Rasulullah, dan keluar dengan jaminan dari Nabi, kalian berdua pulanglah ke kampung kalian. Ini Nabi belum tahu kabarnya ini. Pulanglah ke kampung kalian, aman, kamu dalam jaminan saya. Dan sahabat Amr tadi kan nggak tahu kalau orang ini merupakan orang yang mendapat jaminan keselamatan dari Nabi. Pokoknya tahunya ketemu di jalan dibunuh. Nabi ngebayar diat, Pak, bayar ganti rugi. Bayangkan itu. Kalau kita di posisi mereka gimana? Ya kalau kita lihat apa yang terjadi di Israel hari ini, bagaimana mereka menyiksa tawanan kita, tapi bagaimana kita tidak pernah menyiksa tawanan kita yang ada di kita. Justru semuanya terpukau. Tapi begitu, kalau kembalinya ke nafsu, ya dicincang aja itu orang yang ditangkap itu. Gantian mereka menyiksa kita, kita siksa juga. Tapi enggak. Nabi Muhammad SAW wa akhbarahul khabar, diberitahulah, wahai Amr, yang kamu bunuh itu bukan dari Bani Amir yang telah membunuh kalian, itu dari Bani Kilab, dan dia sudah mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad qatalta qatilaini, sungguh kamu telah membunuh 2 orang itu ya Umar, dan saya akan membayarkan diyahnya, kata Nabi. Disinilah, Pak, Nabi Muhammad SAW kemudian meminta bantuan penduduk Madinah, termasuk orang Yahudi, untuk sokongan ngebayar diat. 1 orang itu kan diatnya 100 onta, Pak, nggak murah. Kalau 2 berarti 200 onta. Kalau 1 onta hari ini 25 juta misalnya, berapa kira-kira? 2,5 miliar. 100 kalau 10 250 juta.
Kalau 100, 2,5 miliar. Berarti harus bayar kurang lebih 5 miliar. Itulah Nabi meminta bantuan seluruh penduduk untuk sokong menyokong. Ya. Wa ta'assara, saya tutup dengan ini, kejadian inilah yang melatar belakangi adanya kunut nazilah. Ketika Nabi tahu sahabatnya dibunuh, Nabi doa 1 bulan penuh di sholat 5 waktu. Beliau melakukan doa kunut nazilah, mendoakan orang-orang yang telah membunuh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 2 kisah yang sangat memilukan ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, adanya karomah yang Allah tunjukkan kepada wali-wali Allah berupa adanya makanan, ya, di hari, di tempat, di hari yang tidak ada makanan tersebut. Yang kedua, adanya sholat sunnah sebelum dieksekusi mati, dan itu yang pertama kali melakukannya adalah sahabat Khubayb bin Adi. Yang ketiga, ya, orang muslim itu selalu menepati janji meski musuh mengingkarinya. Jaminan dari Nabi Muhammad SAW tetap beliau tunaikan, ya, meski dalam kondisi yang tidak mengenakan. Yang berikutnya yang menjadi peran penting, Nabi masih mengirim 70 orang walaupun beliau tahu potensi dikhianati itu ada. Artinya apa? Yang namanya dakwah itu, meski kita mungkin ditolak, selama yang kita dakwahkan adalah dakwahnya Nabi Muhammad, itu sudah jadi konsekuensi dalam berdakwah. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.